Di komputer aja. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Hasil Persawahan dan Budidaya Jamur Konsumsi. Ini merupakan kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Next. Nah, adapun anggota kelompok 4 terdiri dari Ahmad Taufik Firmandaru, Rizky Aksaka Tresna, Yosafat Galang Arya Satya, lalu saya sendiri Riliandi Arindra Putawa, Atala Abiyoga, Asaduddin Azam, Rizky Wafik Aprido, Reiner Hagana, Asep Suhanda, Ahsanurispa Pramardana Nugroho, Rifki Ferdian, Daud Fermando Marpaung, dan Ahmad Bayu Firdaus. Next. Nah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini bagi mahasiswa sendiri adalah yang pertama kepedulian dan kepekaan sosial bagi mahasiswa, lalu ada kontribusi nyata dalam pembangunan, yang ketiga keterampilan mengembangkan potensi SDA dan SDM, yang keempat peran bidang studi dalam program multidisipliner, yang kelima teamwork sebagai basis pembangunan berkelanjutan, yang keenam, optimasi SDA dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, tridharma perguruan tinggi. Adapun bagi masyarakat desa itu sendiri, yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan tentang budidaya padi, lalu mendapatkan pengetahuan mengenai produksi padi untuk mengurangi kelangkaan beras, lalu mendapatkan pengetahuan budidaya jamur konsumsi, ya dalam hal ini jamur merang dan jamur tiram yang dapat dijadikan komoditas baru. Lalu juga meningkatkan peran aktif pemuda-pemudi desa di bidang pertanian, lalu memberikan pendidikan informasi mengenai kesehatan, lingkungan sosial, dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu juga memberikan pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan sampah guna mendukung kesehatan lingkungan, lalu juga meningkatkan kekeluargaan sesama warga desa Kimak. Next. Nah, latar belakang permasalahan yang terjadi di desa sendiri yang membuat kami mengambil topik ini adalah berkaitan dengan sawah, di mana berkaitan dengan sistem irigasi, lalu juga hama penyakit tanaman yang ada di sawah, lalu juga kadar keasaman dari tanah itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan ketersediaan jamur yang kurang di daerah Kabupaten Bangka, sehingga menjadi suatu kelangkaan. Nah, dalam hal ini kami berusaha untuk meningkatkan produksi dengan memberikan semacam kesempatan baru di Desa Kimak sebagai salah satu produsen produsen jamur di Kabupaten Bangka. Nah, potensi yang dimiliki oleh Desa Kimak tersendiri adalah yang pertama berkaitan dengan persawahan, yaitu memiliki sungai yang biasa sebagai sumber irigasi. Yang kedua, pengelolaan hama penyakit terpadu. Yang ketiga, berkaitan dengan perbaikan tanah karena belum tergolong lahan S3. Yang keempat adalah masih banyak lahan yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk persawahan. Lalu berkaitan dengan budidaya jamur, kondisi lingkungan dari desa tersebut dapat mendukung budidaya jamur, lalu tersedia pula lahan untuk budidaya jamur. Next. Nah, struktur kepanitiaan sendiri, dalam hal ini yang pertama adalah saya sendiri didapuk sebagai kormanit, lalu ada Asaduddin Azam sebagai sekretaris, lalu ada Bayu sebagai bendahara, lalu ada Reiner sebagai Kormater yang dibantu oleh Kormater Saintek yang dibantu Aksa, lalu ada Taufik selaku Kormater Medika yang dibantu oleh Yoga, lalu ada Rifki selaku Kormater Agro yang dibantu Wafik, terakhir ada Daud sebagai Kormater Sosum yang dibantu oleh Yosafat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Pada KKN peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terdapat beberapa tugas yang dilaksanakan dalam rentang 5 minggu.
Tugas planning dilaksanakan oleh semua anggota pada minggu pertama. Tugas kedua eksekusi yang dilaksanakan dari rentang pertengahan minggu pertama hingga pertengahan minggu kelima. Dalam eksekusi tersebut ada beberapa program, yaitu program utama, program klaster sosum, program klaster agro, program klaster medika, dan program klaster saintek. Program utama dilaksanakan pada pertengahan minggu pertama hingga akhir minggu ketiga di bawah pertanggungjawaban Giliandi. Yang kedua itu program klaster sosum dilaksanakan oleh seluruh anggota di bawah pertanggungjawaban Daud pada akhir minggu pertama hingga pertengahan minggu kedua. Program ketiga yaitu klaster argo di bawah pertanggungjawaban Rifki yang dilaksanakan pada pertengahan minggu kedua hingga pertengahan minggu ketiga. Yang keempat itu program klaster medika yang di bawah pertanggungjawaban Taufik yang dilaksanakan pada pertengahan minggu kedua hingga awal minggu kelima. Dan terakhir, program klaster saintek yang dilaksanakan di bawah pertanggungjawaban Rainer dari pertengahan minggu kedua hingga pertengahan minggu keempat. Kemudian ada monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seluruh anggota, dan terakhir, tahap closing dilakukan seluruh anggota pada akhir minggu kelima. Pada tahap perencanaan atau planning dilaksanakan terdapat 3 poin utama, yaitu perencanaan tiap kegiatan yang akan dikerjakan, penetapan rencana komunikasi, dan penetapan rencana kebutuhan sumber daya. Pada perencanaan tiap kegiatan yang akan dikerjakan, program akan dipaparkan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan beserta penanggung jawab kegiatan. Pada penetapan rencana komunikasi dapat dilakukan dengan metode daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, metode daring dengan menggunakan media Zoom dan WhatsApp. Metode luring dilaksanakan jika dan hanya jika masyarakat memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi secara daring. Penetapan rencana kebutuhan sumber daya pada tahap ini ditentukan semua kebutuhan dan pelaksanaan program baik berupa benda, jasa, maupun sumber daya manusia. Next. Pada tahap perencanaan juga ada pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pembuatan rencana pengadaan dan rencana anggaran biaya. Pada pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan, tahapan ini berguna untuk menyusun jadwal kegiatan berdasarkan skala prioritas dan sumber daya manusia yang dapat ikut serta dalam kegiatan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengatur waktu serta pelaksanaan agar tidak terjadi bentrok selama pelaksanaan KKN serta manajemen sumber daya anggota. Pembuatan rencana pengadaan dan rencana anggaran biaya ini berfungsi untuk menentukan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan, serta rencana pembiayaan yang diperlukan mendanai pengadaan barang dan jasa. Berikutnya adalah tahap eksekusi. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan program tema. Pada tahap ini merupakan realisasi dari tahap perencanaan sebelum-sebelumnya di mana program-program klaster dan tema utama yang disusun dari tahap perencanaan akan diimplementasikan. Yang kedua itu pendekatan kepada warga setempat. Tahapan ini merupakan tahap yang krusial di mana seluruh anggota KKN melakukan pendekatan kepada warga demi kelancaran dari program-program yang akan dilaksanakan. Next. Setelah eksekusi ada tahap monitoring. Pada tahap monitoring, kegiatan monitoring program yang telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemuda setempat atau warga desa lainnya. Hal ini sendiri merupakan bentuk keberlanjutan dari program KKN yang wajib melibatkan masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan memiliki luaran yang berkelanjutan. Monitoring juga dapat diserahkan kepada tim KKN lain di masa yang akan mendatang, guna meningkatkan apa yang telah dicapai melalui proyek yang telah dilaksanakan. Next. Pada tahap klosur, terdapat evaluasi dan membuat laporan KP. Pada evaluasi, lakukan kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan mengecek keberhasilan dari satu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas dari program-program yang telah dilaksanakan. Pembuatan laporan KP adalah bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada tahapan ini, kegiatan yang telah dieksekusi atau diukur atau dinilai menjadi satu laporan. Laporan tersebut sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan dan terukur sesuai dengan tujuan di awal. Next.
Selanjutnya adalah penjabaran dari program-program yang berawal dari perencanaan. Untuk program utama sendiri terdapat 4, yakni optimalisasi hasil usahawan. Di sini menyangkut dengan penyuluhan cara budidaya padi, pembenahan tanah asam, gerakan tanam padi, kimak, dan lain-lain. Lalu untuk yang selanjutnya adalah sekolah lapang hama terpadu atau SLPHT. Kemudian ada pengadaan sistem irigasi, penyeluruhan serta pendampingan pembuatan POC. Lalu yang kedua adalah perintisan budidaya jamur, di mana pada perintisan budidaya terdapat 4, yakni pengenalan jamur dan cara budidaya. Kemudian kumbung jamur gimak atau pembuatan kumbung. Lalu ada pelatihan dan pendampingan budidaya jamur tiram dan merang. Lalu yang terakhir adalah pengolahan hasil jamur merang dan tiram. Selanjutnya adalah program Cluster Agro. Dari program Cluster Agro ini ada 6 program, yakni yang pertama adalah Rainwater Harvesting atau penyuluhan tentang rainwater, lalu Happy Farming atau intinya adalah bertani untuk anak-anak, itu lalu ada Kindergarten Competition, jadi lomba mewarnai untuk anak TK dengan tema cinta lingkungan. Kemudian ada Forestry Introduction, di mana di sini pada kelas agro itu mengenalkan tanaman kehutanan gitu. Lalu ada program Rice Cycling, di mana ini untuk tingkat pendidikan SMP. Lalu ada program Land Utilization, di mana program ini adalah pemanfaatan lahan untuk perkarangan tanaman toga dan sayuran. Selanjutnya adalah program Cluster Medika. Jadi pada program ini ada 4, di mana program yang pertama adalah Nutrition. Program ini adalah penyuluhan pedoman gizi kepada masyarakat. Lalu ada program Lifestyle, di mana lifestyle ini adalah penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada juga program Herbal Medicine, yakni penyuluhan tentang obat-obatan herbal seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Exercise, di mana program ini kita melakukan senam dan jalan sehat seperti itu. Kemudian untuk klaster sosum, program ini ada program Ramadan. Karena KKN dilaksanakan di bulan Ramadan, maka terdapat program Ramadan, yakni mungkin membuat kajian dan lain sebagainya. Lalu ada Society Development, di sini adalah program Kimak Pintar. Mungkin sekiranya adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana tentang kehidupan sosial seperti itu. Lalu ada community, di sini ada kerja bakti. Selanjutnya adalah program Cluster Saintek. Pada program Cluster Saintek ini terdapat 5 program. Yang pertama adalah Trash Preparation. Pada program ini adalah pengadaan tempat sampah untuk dipilah untuk berbagai jenis itu. Lalu ada Fun Science, di mana program ini itu para peserta KKN itu memberikan eksperimen sains di lapangan gitulah. Lalu ada pembuatan online website, di mana program ini adalah membuat website tentang desa Kimak tersebut. Lalu ada penyuluhan tentang nabza, yakni program nabza, dan penjelasan akan bahaya-bahaya nabza. Lalu kemudian ada training, di mana pada training adalah pelatihan program pembuatan lilin aromaterapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daud Fernando. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen risiko. Yang pertama yaitu pada budidaya padi. Dalam hal ini, untuk meminimalisasi risiko gagal panen yang terjadi selama program budidaya padi, kelompok kami memutuskan untuk melakukan maintenance atau perawatan secara rutin di setiap pagi dan sore hari sejak tahap tanam dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah setiap faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen, mulai dari hama dan penyakit tanaman, serta kekurangan nutrisi pada padi. Selanjutnya yaitu budidaya jamur, di mana risiko yang dapat timbul saat atau selama proses pembudidayaan jamur merang yaitu umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, sehingga untuk budidaya sendiri memerlukan tempat, suhu, dan kelembaban yang terjaga. Dalam hal ini,
kami perlu membangun sebuah kumbung jamur yang sudah atau dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembaban. Selanjutnya yaitu manajemen risiko terkait program cluster, di mana didominasi oleh program sosialisasi, di mana risiko terbesarnya yaitu tidak adanya masyarakat yang datang ke lokasi sosialisasi. Maka dari itu kami mengusahakan untuk berkoordinasi dengan ketua kelompok tani sehingga dapat mendorong para anggotanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Dan adapun yang kami lakukan yaitu untuk sosialisasi di lingkungan sekolah yang nantinya targetnya adalah para siswa, itu kami berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan adapun juga program-program yang bersifat teknis di mana seperti pembuatan website untuk manajemen risiko ini kami dapat melakukan dengan memastikan adanya dari penyedia jasa hosting atau menggunakan penyedia jasa cloud seperti Microsoft Azure untuk memudahkan manajemen website. Next. Selanjutnya yaitu manajemen perubahan. Yang pertama yaitu identifikasi, di mana yang pertama kami melakukan identifikasi untuk mengetahui seberapa potensialnya pembudidayaan jamur di Desa Kimak, serta permasalahan dalam budidaya yang sedang atau telah dilakukan. Hal itu dapat menjadi pertimbangan dalam membuat konsep budidaya yang akan datang, sehingga nantinya dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu presentasi, di mana kami akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang proses atau strategi membudidayakan jamur yang ditawarkan, mulai dari analisis risiko, serta estimasi-estimasi biaya yang dibutuhkan apabila ingin mengganti metode yang sudah ada dengan metode yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu perencanaan, di mana kami akan memberikan langkah-langkah spesifikasi yang jelas mengenai metode yang akan digunakan dengan mengukur nilai-nilai parameter-parameter yang diperlukan serta analisis hambatan-hambatan pada setiap langkah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, di mana pelaksanaan dimulai dengan skala kecil dilakukan terlebih dahulu untuk melihat tingkat keberhasilan metode yang diterapkan pada budidaya jamur ini atau hal-hal yang kami ajukan di Desa Kimak sendiri. Dan hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pemborosan jika ternyata metode yang diinginkan itu tidak cocok diterapkan di Desa Kimak. Selanjutnya yaitu ada evaluasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan setelah implementasi perubahan dan dilakukan pengumpulan data yang lengkap, misalnya keuntungan bersih untuk dievaluasi, dan hasil evaluasi tersebut nantinya kemudian akan menjadi indikator keberhasilan perubahan yang dilakukan. Jika perubahan yang dilakukan ini tidak membuat hasil lebih optimal, maka hasil ini akan menjadi umpan balik kepada data-data yang ada dan tahap identifikasi manajemen perubahan. Selanjutnya Baik, pada Saudara selanjutnya. Taufik, dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya adalah rencana keberlanjutan program utama seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mas Rifki. Yang pertama adalah masyarakat Desa Kimak handal dalam penanganan hama tanaman. Kemudian masyarakat desa dapat mandiri mengolah lahan persawahan tanpa didampingi oleh mahasiswa. Selanjutnya, dalam kurun waktu ke depan, hasil persawahan dapat berjalan dengan optimal. Lalu, masyarakat mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Kemudian, masyarakat dapat membudidayakan jamur konsumsi dan dalam jangka waktu ke depan, jamur konsumsi menjadi ikon Desa Kimak. Kelima program ini saling berkesinambungan sehingga membentuk suatu keberlanjutan yang akan membuat Desa Kimak menjadi lebih makmur. Selanjutnya, target capaian. Target capaian pada kegiatan ini adalah dibagi menjadi 4, seperti
interdisipliner yang ada pada kelompok kami. Yang pertama ada Medika. Masyarakat mampu menetapkan pola hidup sehat dan gizi seimbang. Kemudian dalam bidang sosum itu ada social awareness. Kemudian pembentukan moral dan budi pekerti bagi remaja desa Kimak, lalu mengembangkan pola pikir yang terbuka. Kemudian pada bidang agro, masyarakat memiliki wawasan di bidang persawahan dan jamur yang berkualitas. Pemanfaatan segala sumber daya atau potensi yang terdapat di desa Kimak. Selanjutnya, pada bidang saintek, peningkatan pengetahuan terkait fenomena alam yang terjadi di sekitar desa Kimak. Lalu informasi yang terkait dengan desa Kimak dapat terekspos secara luas melalui website resmi desa Kimak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aksa. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Taufik atas waktunya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu metodologi. Metodologi sendiri bisa diartikan adalah bagaimana cara kita untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Nah, dan cara yang kita pilih itu adalah salah satu metodologi yang bernama metodologi waterfall atau waterfall methodology. Nah, apa itu metode waterfall? Dapat terlihat bahwa metode waterfall ini adalah metode atau cara yang sekuensial, yaitu dengan membagi beberapa tahapan agar terjadi proses di mana proses tersebut akan mencapai kesuksesan. Nah, dalam proses tersebut biasanya disebut dengan fase. Ada fase pertama yaitu requirement, kedua ada list design, ketiga ada development or implementation, yang keempat adalah testing, dan yang kelima adalah maintenance. Silakan lanjut next. Nah, lalu untuk waterfall methodology sendiri ini seperti yang saya bilang tadi, lebih memfokuskan ke dalam keberhasilan proses setiap fasenya. Yang artinya bisa juga disimpulkan kalau kita sudah sukses dalam satu fase tersebut, maka fase selanjutnya akan terus dijalankan dan kita tidak akan kembali ke fase-fase sebelumnya. Ini sangat berjalan sekali sama dengan KKN yang kita inginkan, karena dalam KKN ini kita tidak mungkin apabila ada program yang tertinggal, kita masih mengusahakan program tersebut, padahal program tersebut sudah pernah kita jalani gitu. Nah, keuntungan dari penggunaan metodologi ini itu adalah hasil dari kegiatan KKN yang dilakukan harus stabil, sehingga membuat masyarakat dapat merasakan dampak dari kegiatan yang kita jalankan. Tetapi ya seperti kekurangan yang kita bilang tadi, apabila kita sudah menjalankan program lalu sudah maju dengan fase berikutnya, kita tidak bisa memilih untuk balik ke program sebelumnya. Itu karena kita keterbatasan waktu kita akan proses KKN, dan agar metodologi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu. Bisa dilanjutkan dengan teman saya, Saudara Yosafat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ditampilkan rincian anggaran dari seluruh rangkaian program yang kami akan laksanakan. Dapat dilihat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada rencana pemasukan dengan totalnya sebesar Rp196.215.000. Untuk rinciannya sendiri yaitu ada dana mitra dari Pemda sebesar Rp50 juta, ada bantuan dana program LPPM sebesar Rp5 juta, bantuan dana transportasi LPPM sebesar Rp52 juta, iuran biaya hidup mahasiswa sebesar Rp45 juta, dan dana mitra lain sebesar Rp44.215.000. Kemudian untuk rencana pengeluaran kami direncanakan untuk sesuai totalnya dengan rencana pemasukan, yaitu sebesar Rp196.215.000. Untuk rinciannya yaitu ada persiapan sebelum KKN sebesar Rp3.590.000, dana transportasi mahasiswa sebesar Rp75 juta, dana biaya hidup mahasiswa sebesar Rp50 juta,
Dana program utama sebesar Rp59.420.000. Untuk program klaster agro sebesar Rp1.950.000. Program klaster medika sebesar Rp1.175.000. Program klaster soshum sebesar Rp1.830.000. Dan program klaster saintek sebesar Rp3.250.000. Next. Berikut juga ditampilkan jam kerja efektif dari tiap mahasiswa. Nah, ini untuk tiap programnya ditampilkan jam kerja efektif dari mahasiswa, yaitu untuk optimalisasi hasil persawahan itu 3.300 jam, untuk perintisan budidaya jamur 1.470 jam, untuk klaster agro 886 jam, untuk klaster medika 457 jam, untuk klaster soshum 778 jam, untuk klaster saintek 524 jam. Itu untuk seluruhnya untuk selama 1 bulan. Dan totalnya adalah 7.435 jam. Dan untuk masing-masing mahasiswa, jam kerja efektifnya adalah sebesar 298,12 jam. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke. Cut.